Haleluya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan ini luar biasa saudara. Kita kan dengar Max sama Mary sekarang melayani di San Diego. Saya pikir mesti ada orang yang step up. Rupanya Dewi Mulyani step up. Luar biasa, natural. Tuhan itu luar biasa. Saya percaya kalau kita mau maju, Tuhan akan memampukan kita. Kita ngobrol, aduh gimana nih ya, gemeter. Tapi kelihatan gemeter nggak tadi? Wah enggak gemeter, luar biasa sekali. Haleluya. Saudara, bulan yang lalu keluarga saya, istri saya dan saya kena naik sepangkat jadi Mr. Omikron. Saya 10 hari isoman ya, isolasi sendiri. Saya lagi pelajarin, kan biasanya Omikron itu tenggorokannya yang gak enak kan, tenggorokan nanti sakit tenggorokan. Saya gak sakit tenggorokan, tapi tenggorokannya kayaknya kering terus. Saya pikir wah Tuhan mau mengalihkan saya untuk menjadi penyanyi nih kayaknya nih. Jadi saya belajar di rumah nyanyi gitu. Kan biasanya serak-serak basah, nyanyi gitu, bener kan? Tapi waktu saya coba, ternyata saya masih nggak bisa nyanyi juga. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang diberkati hari ini. Puji-pujian luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa. Waktu saya menyembah Tuhan, tiba-tiba saya bertanya sama Roh Kudus, apa yang ingin kau lakukan sebelum saya menyampaikan firman? Karena ini adalah acaramu, engkau berkuasa, engkau ingin bicara kepada siapa? Tiba-tiba saya, Pak Hendra mana Pak Hendra? Pak Hendra belum datang ya? Waduh, Pak Hendra yang lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba Pak Hendra sama Ibu Eti yang keluar di pandangan saya. Saya bilang, Roh Kudus, apa yang kamu ingin bicara kepada mereka? Tunggu Pak Hendra kali ya. Mesti dipanggil dulu Pak Hendra. Gak apa-apa lah. Sebelum Pak Hendra ada seseorang juga yang saya dapetin juga. And I believe this is for Alfredo. Alfredo, you are not here by coincidence. God placed you with purpose and destiny. Because you are going to become the vessel of God to reach out to people around you. So this is a blessing for you to be here. And I believe God is going to use you. Amen. Amen. Oke, Pak Hendra dan Ibu Dewi. Pak Hendra sama Ibu Heti. You know, waktu saya menyembah Tuhan ini yang terlihat di dalam visi saya itu Pak Hendra. Setelah itu saya ingin minta Roh Kudus, apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada Pak Hendra. Karena saya percaya waktu Tuhan menyingkapkan, menyatakan, memperlihatkan kepada saya rasa Roh Kudus ingin bicara. Waktu saya mengangkat tangan dan saya percaya cuma satu kata Tuhan berikan kepada saya, opportunity. Jadi opportunity, kesempatan yang akan membawa kamu mengalami breakthrough, berkat yang berkelimpahan. Tapi waktu saya mau firmannya apa, saya dapatkan di 1 Korintus 16 ayat 9 di Amplified yang saya dapat ini itu di buku dari Amplified Translation, karena di situ ada kata opportunity. Di situ dikatakan for a wide door of opportunity for effectual service has opened to me. There a great and promising one. And there are many adversaries. Ada dalam bahasa Indonesianya, saya pakai yang Alkitab LA. Ini sekarang banyak sekali translate Indonesia ya. Karena sudah terbuka bagiku sebuah pintu yang besar dan kelapangan, dan ada banyak lawan di situ. Ternyata
pintu itu sudah dibuka oleh Tuhan dan Tuhan sudah mengatakan, wah pintu ini akan banyak halangan. Halangannya itu Pak Hendra, itu juga opportunity. Jadi Pak Hendra harus berhati-hati karena pintu yang Tuhan sudah bukakan, Tuhan sudah bukakan. Waktu Pak Hendra masuk, Pak Hendra akan mengalami breakthrough after breakthrough. Keluarga Pak Hendra akan direstore, semuanya akan mengalami Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tetapi ada opportunity dari enemy, pintu-pintu yang dibuka juga. Jadi Pak Hendra harus benar-benar bergaul sama Roh Kudus, supaya Roh Kudus memperlihatkan pintu yang benar-benar Pak Hendra harus masuk dan mengalami apa yang Tuhan sudah janji-janjikan. Nah, amin Pak Hendra. Tuhan berkati, haleluya. Haleluya. God is awesome, amin. Haleluya. Di bulan bulan Februari, minggu ketiga, giliran saya membawakan firman. Saya percaya Tuhan ini akan melakukan perkara yang besar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Hari ini, hari Minggu kami berkumpul di gedung ini maupun yang berbakti online. Engkau akan menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib, Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, Engkau akan senantiasa menyertai kami dalam segala perkara. Hari ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, kami mau supaya firman-Mu tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi firman-Mu menjadi bagian daripada hidup kami. Hanya Roh Kuduslah yang memampukan itu. Karena itu Roh Kudus bicara kepada kami, urapi setiap daripada kami. Bahkan setiap perkataan hamba-Mu Engkau urapi Tuhan. Yang membawa setiap jemaat akan mendapat jamahan ilahi. Akan mendapat satu sentuhan Tuhan. Dan kami percaya keluar dari gedung ini mereka tidak akan sama lagi. Mereka akan tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Tuhan terima kasih hari ini. Dan kami minta Roh Kudus Engkau lakukan apa yang ingin Kau lakukan. Katakan apa yang ingin katakan. Ini adalah jemaat-Mu dan Engkau punya kebebasan untuk menyampaikan. Terima kasih pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Haleluya saudara. Saya percaya saudara sudah 2 minggu terakhir mendengar khotbah yang disampaikan oleh Pastor Paul. Amin saudara. Mengenai wake up call. Wake up call. Arti kata wake up call artinya kita ini dipanggil untuk bangun. Bangun. Tadi lagunya bangun. Bangun. Dan saya percaya apa yang dikhotbahkan selama 2 minggu ini satu yang praktikal, yang benar-benar praktikal, yang mudah diaplikasikan. Kalau saudara mau mengaplikasikan, saya percaya Roh Kudus akan membantu saudara untuk saudara bisa mengaplikasikan. Dan saudara akan mengalami, karena khotbah yang dikhotbahkan itu masih ingat judulnya apa saudara yang pertama? Silent Sunday. Know who you are. Yang kedua. Do you want to live by what? Design or by default? Jadi kita ini semua adalah orang-orang yang didesain sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga kita ini bisa menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, saya percaya apa yang dikhotbahin ini bukan merupakan hal yang baru tetapi hal yang sudah dikhotbahkan. Khotbah itu berupa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Dan saya percaya kalau saudara mau mendengar lagi dan mendengar lagi, saudara akan diberkati. Nah saudara, kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi di gereja kita ini, kita nggak bisa boleh ketinggalan loh saudara. Kemarin ada event kira-kira ada 180 orang yang datang ke sini. 98% itu orang luar saudara. 98%, setiap orang yang datang, kamu ini diberkati ya, punya gedung seperti ini, punya tanah seperti ini. Luar biasa sekali. Karena apa saudara? Saya yang langsung bisa ngobrol ke mereka, kenapa saudara? Saya jadi tukang parkir. Karena banyak mobil yang datang dan kita
banyak volunteer. Akhirnya saya dibantu oleh Hans yang bantu kita ngobrol, kita bisa ngobrol sama mereka dan mereka merasa diberkati bisa datang ke gedung gereja ini di atas dan di atas kota Walnut, paling atas di kota Walnut, bisa melihat kemana-mana. Apakah saudara semua diberkati berada di gedung ini? Amin saudara. Enggak gampang kalau saudara bisa dapat ini. Saya katakan kita dapat gedung ini adalah mujizat Tuhan. Dan Siti menamakan jalan ini Miracle Hills. Nah ini loh saudara, apa yang dikhotbahkan pastor merupakan prophetic message. Ini terjadi sekarang ini saudara. Saudara kedengar San Bernardino sekarang sudah kebaktiannya di gedung sendiri. Ada pelimpah gandaan jemaat juga di San Bernardino minggu lalu. Saudara tahu berapa soft opening, berapa banyak yang datang ke San Bernardino saudara? 80 saudara. Gereja kita di Walnut yang Indo Service cuma 80 juga. Saudara mesti bangunkan teman-teman saudara, bawa ke sini saudara. Bayu ketawa aja dia. Nah saudara, setelah saya merenungkan dan melihat, saya percaya Tuhan ini akan membawa kita supaya kita lebih maju, amin saudara. Tetapi untuk itu kita harus belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, saudara, saya mau mengulangkan lagi apa yang menjadi tema gereja kita di Efesus 5 ayat 4. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, saudara, ini tema bukan sekedar tema saudara. Saya melihat tema ini luar biasa. Dulu waktu tahun 2020 masuk 2021 setelah tema advance ya. Tiba-tiba expectation kayaknya, tapi waktu kita pertama dengarnya itu tema kayaknya expectation. But when we go through it, kita lalui, wah ternyata tema itu luar biasa sekali. Dan memasuki tahun 2021 temanya rise up and be radiant. Wah ini benar-benar mesti rise up. Nah saudara, along with that saya mau melanjutkan dari sisi yang lain apa yang dikhotbahkan oleh Pastor Paul mengenai wake up call. Saya mau memberikan judulnya simple saudara, yaitu remember who you are. Ingat siapa kamu, wake up call. Nah saudara, kemarin setelah dari sini saya jam 12 balik, jam 12.30 balik pulang ke rumah karena adik ipar saya merayakan anniversary yang ke-25 tahun. Saya doakan dan saya katakan perkawinan adalah, Alkitab mengatakan perkawinan adalah misteri. Misteri itu sesuatu yang kita nggak tahu tapi kita lewati. Dan kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan akan reveal, menyatakan misteri itu saudara. Dan saya katakan 25 tahun itu enggak sebentar loh. 1/4 abad 25 tahun. Dan di dalam perjalanan 25 tahun kita ini ada up and down di dalam perkawinan. Dan waktu saya sharing gitu saya mengingat, wow, saya sudah melayani Tuhan secara full time ini tahun ini 22 tahun. Januari 2000, Januari 2000, sekarang Januari 2022, 22 tahun. Dari rambut banyak sekarang rambut kurang. 22 tahun dan saya melihat perjalanan hidup di dalam pelayanan 22 tahun itu banyak up and down juga saudara. Jangan kira pastor nggak ada up and downnya. Kadang-kadang aduh udahlah Tuhan, saya kerja aja lah, jadi nggak banyak pikiran lagi kalau kerja. And then, nah ini loh saudara, kehebatannya Tuhan itu selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan di buku Yohanes 14 ayat 26 di sini dikatakan, tetapi penghibur
yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang telah kukatakan kepadamu. Bahasa Inggrisnya saya ambil dari Passion Translation. But when the Father sends the Spirit of holiness, this is Roh Kudus ya, the one like me who set you free, yang akan membebaskan kamu, he will teach you all things in my name. All things berarti apa? Semuanya akan diajarkan oleh dia. And he will inspire you to remember every word that I have told you. Jadi dia bring to remember. Nah saudara, bring to remember ini dalam bahasa Greeknya ini arti bahasa hupomin mesko itu artinya cause you to remember. Membuat kamu jadi ingat, membuat kamu jadi sadar, membuat kamu itu tahu siapa kita itu. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi waktu saya mempersiapkan ini saya kadang-kadang tertawa, wah benar ya, kalau enggak orang-orang udah give up loh melayani Tuhan. Enggak gampang, Pastor Paul sudah 30 tahun lebih ya Bu Joyce ya. 40 tahun melayani Tuhan. Dan saya bisa melihat perjalanannya bagaimana melayani Tuhan 40 tahun menghadapi setiap orang. Bahkan kalau saya masih mending jemaat, kalau Pastor Paul mengalami pendeta-pendeta juga saudara, seluruh Indonesia, di Indonesia City Blessing di Indonesia dan juga City Blessing di Amerika. Not only that, ada beberapa teman-temannya yang juga perlu pelayanan dari dia. Dan saudara dalam perjalanan ini 40 tahun, ingat ada seseorang di dalam saudara yang selalu mengingatkan kepada saudara. And cause you to remember. Panggilan saudara. Itulah yang membuat saya selalu fokus dan selalu balik lagi kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap jiwa hati. Karena dia selalu mengingatkan, Tom, I call you because you are a shepherd. Jadi panggilan saya ini gembala. Jadi waktu saya lihat, terima kasih Roh Kudus. Saya dipanggil sebagai gembala dan saya akan lakukan terus. Setiap kali saudara, setiap kali kalau saya sering merasakan challenges, tantangan yang saya hadapin dan saya pikir, aduh ini berat sekali. Roh Kudus bilang, remember your calling. Itu yang saya selalu pegang, remember your calling. Nah saudara, ini loh, kita itu punya Roh Kudus yang senantiasa akan mengingatkan kita. Jangan ignore. Jangan mengabaikan. Roh Kudus punya omongan dalam diri kita. Waktu kita bersatu dan berjalan bersama Roh Kudus, dia akan mengingatkan kita dan kita tidak akan goyah. Amin saudara. Nah untuk itu saya akan mau membawa saudara itu dalam firman mengenai anak yang hilang. The Prodigal Son. Dari buku Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Nah saudara bisa lihat di rumah untuk menyingkat waktu ceritanya. Bapak ini ada 2 anak. Yang sulung sama yang bungsu minta hartanya dan setelah dapat hartanya dia pergi keluar semuanya dan spend time semuanya dan waktu dia udah sengsara dia baru come to its end. Nah saudara kalau kita reflect dengan kehidupan kita saat ini 2 anak ini represent the church, gereja. Ada yang setia melayanin dan tidak menyadari apa yang sudah dipersiapkan bapaknya. Ada yang sudah diberkatin. Kapan ya saya ngobrol sama satu orang, dia bilang katanya, kamu tahu, waktu kamu datang, saya ditanya sama siapa ya, saya bilang, saya datang ke Amerika ini saya nggak bawa apa-apa.
Dan waktu sudah bertobat dan terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan berkati saudara. Nah ini anak yang sulung ini, dia ngalamin berkat-berkat tapi dia lupa bahwa di berkatnya itu udah selalu siap sedia sama bapaknya. Di gereja kita ini kadang-kadang lupa. Sudah bergereja dan diberkatin, tapi kita nggak mau untuk supaya menjadi bagian daripada gereja ini. Nah saudara yang bungsu, ini bungsu sepertinya kita baru datang ke Amerika dan diberkatin, sudah diberkatin, lupa kalau kita itu Tuhan berkatin dan keluar dari gereja, keluar dari perkumpulan seiman dan semua merasa dirinya, wah saya ini sudah mampu. Tetapi di ayat yang waktu keluar dari covering, keluar dari penglihatan Bapa. Nah waktu dia keluar, dia akan mengalami banyak tantangan dan tantangan. Famine, kelaparan, dia akan mengalami banyak tantangan sampai satu saat dia merasa come to its sense. Kalau sekarang Roh Kudus akan membuat kamu remember siapa Bapa kita. Nah saudara, di ayat yang ke-17 di sini dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Bapa, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Humiliated, the son finally realized that what he was doing, and he thought, there are many workers at my father's house who have all the food they want with plenty spare. Nah saudara, kita nggak mau seperti anak yang bungsu itu, benar atau? Kita nggak mau seperti anak yang bungsu ini. Setelah ngalamin babak belur baru nyadarin ini. Sudah babak belur baru sadar, oh my goodness, saya ini udah jauh dari Tuhan. Sudah drifted away. Sudah lupa sama apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sudah lupa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Drifted away. Hanyut. Kita sudah sering mendengar iblis menyerang kita itu nggak ada paise-paise, tahu paise-paise? Hah? Malu-malu, nggak malu-malu lagi. Waktu dia geret kita, dia geret terus. Sampai nanti kita babak belur. Dan kalau baru babak belur, ingat Roh Kudus nggak akan stop ngomong. Roh Kudus karena dia akan cause you to remember. Tapi kalau sudah lama jauh, itu nanti tambah lama lagi untuk kembali ke its sense-nya. Sampai nanti baru udah nggak ada apa-apa lagi baru. Oh my goodness, saya ini udah jauh dari Tuhan. Saya sini udah meninggalkan Tuhan. Saya ini nggak ingat apa yang Tuhan sudah bantu kerjakan kepada kita. Nah ini sering terjadi di dalam gereja saudara. Makanya hari ini kita mau belajar untuk supaya kita ingat siapa kita. Nah saudara, ada beberapa poin yang saya akan bagikan kepada saudara. Saya percaya ini adalah masa-masa transisi di gereja kita dan Tuhan mau pakai setiap daripada kita. Amin. Kalau Tuhan pilih kita itu bukan sekedar hanya dia memilih, tapi dia memilih karena dia tahu bahwa kita itu sanggup. Amin saudara. Nah saudara harus ingat bahwa yang pertama saudara harus ingat bahwa saudara dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kamu dipilih menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, firman-Nya ini mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia.
Nah saudara, kalau saudara merasa dunia tidak mengenal saudara, it's okay. Jangan berkecil hati, jangan merasa enggak setara lagi dengan orang-orang dunia. Karena apa? Karena saudara bukan dari dunia, karena saudara adalah anak-anak Allah. Di sini dikatakan dunia tidak mengenal saudara. Saudara tahu bahwa Tuhan melihat saudara dan Tuhan akan membawa saudara dari kemenangan ke kemenangan, kemuliaan dan kemuliaan. Dan saudara tidak akan sama dengan dunia lagi. Dulu saudara sama dunia, dulu saudara hidup di dalam kegelapan, tapi sekarang saudara bukan lagi gelap. Saudara nggak bisa dicampurkan lagi sama gelap. Tapi saudara akan dipakai terangnya saudara untuk menerangi kegelapan. Nah saudara harus ingat, saudara adalah anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 5 di sini dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Arti kata Anda semua, kita semua sudah ditentukan pada saat kita menerima Tuhan Yesus sudah ditentukan menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Dalam bahasa Inggrisnya di sini dikatakan God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do and it gave Him great pleasure. Bahasa Inggrisnya luar biasa ya. Ini yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Makanya waktu satu orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seluruh malaikat di surga Tuhan suruh ayo bersukacita semua. Makanya malaikat bersukacita semua. Kenapa? Ini a great pleasure buat Tuhan. Orang menerima Tuhan Yesus. Dan kita tanpa kita sadari kalau kita bawa orang terima Tuhan itu, kita sendiri juga bersukacita. Luar biasa bersukacita. Dan sukacita itu gak bisa digantiin saudara. Sukacita yang diterima kita waktu kita membawa orang menerima Tuhan Yesus itu menjadi addictive dalam diri kita. Menjadi kita kecanduan saudara. Dan saya percaya kalau saudara sudah melakukan pasti saudara akan kecanduan. It's a great pleasure Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya. Coba katakan ke sebelah kiri kanan, hei kamu ini anak Allah. Ingat, jangan malu-malu lagi. Dan karena kita anak Allah ya saudara, yang poin kedua ini kita ini menerima ahli warisnya. You are chosen to be His heirs. Kamu dipilih menjadi ahli warisnya. Siapa yang senang menjadi ahli warisnya? Hah? Siapa yang mau jadi ahli warisnya orang terkaya di dunia itu? Elon Musk. Saudara nggak perlu jadi ahli waris Elon Musk. Karena yang punya bumi dan surga menjadikan saudara ahli warisnya. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan demikian saudara. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam bahasa Inggrisnya luar biasa saudara. Di sini dikatakan, oke di sini.
And since we are his true children, we are qualified to share all his treasures, for indeed we are heirs of God himself. And since we are joined to Christ, we also inherit all that he and all that he has. We will experience being glorified with him, provided that we accept his suffering as our own. Arti katanya Tuhan Yesus itu udah menderita untuk kita, saudara. Kita ini sekarang jadi qualified because apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib menjadikan kita ini qualified menerima semua janji-janji Allah. Saudara bisa bayangin gak ya? Bayangin nih ya. Orang-orang mesti ke supermarket beli wife 70% alkohol. Saudara berpalet-palet itu dikasih. Berapa palet? 500 pallets sedia, tinggal ambil. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita melalui kekayaan dan kemuliaan. Itu janjinya. Adakah di dalam saudara yang selama saudara setia mengikuti Tuhan, saudara pernah kekurangan? Nggak ada ya. Nah saudara ini punya waris semua atas janji-janji Tuhan. Saya melihat Tuhan ini luar biasa, saudara. Saudara nggak bisa beli damai. Saudara punya uang sebanyak apapun, mungkin saudara terkaya di dunia, nggak bisa beli damai. Saudara punya damai. Karena Tuhan kita Raja Damai. Yesus. Saudara, ada satu hari saya malam nggak bisa tidur, saudara. Saya bilang, kenapa nggak bisa tidur? Ya mungkin minum green tea kali ya. Saya begitu nggak bisa tidur, saya realize, kamu bisa beli obat apapun untuk tidur, saudara. Tapi kalau nggak ngantuk, tetap aja nggak bisa tidur. Itu satu privilege Tuhan berikan kita ngantuk. Tidur. Tapi kalau ngantuk jangan paksain nggak tidur. Tidur saudara. Tapi jangan di gereja kalau pagi bukan waktu yang ngantuk. Kita ini kalau pagi sudah semangat begitu ya. Begitu mulai kebaktian. Wah. Karena kita mau ketemu Bapa kita di surga. Nah saudara. Coba saudara. Pernah enggak Pak Narto nih yang kena COVID. Enggak nafsu makan. Enggak ada appetite. Mau makan juga enggak mau ya Pak Narto. Makanya kalau kita punya nafsu makan. Mesti mengucap syukur kepada Tuhan. Bung, jangan. Saya ini bingung namanya. Kalau dia sakit, ini baru kena Mr. Omicron juga. Makannya tambah banyak. Tapi puji Tuhan kurusan dia. Saudara, appetite itu is a gift, karunia dari Tuhan. Mau punya duit banyak apa, beli makanan yang termahal di dunia, kalau nggak ada appetite nggak bakal dimakan juga. Saudara adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Nah, saudara harus ingat ini. Walaupun nanti saudara nggak ingat, Roh Kudus akan membawa saudara to cause you to remember. Untuk supaya saudara tahu bahwa saudara dipilih, saudara berhak menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa sekali saudara. Dia katakan apapun tantangan yang saudara hadapi tidak akan melebihi kekuatan saudara. Pada saat saudara tidak tahu jalan keluarnya, dia sudah persiapkan jalan keluarnya untuk saudara.
Jadi jangan komplain dulu, waduh Tuhan tantanganku luar biasa beratnya nggak bisa dihadapin sampai udah saya give up everything. Halo, bring you to remember bahwa you can do all things to Christ who strengthen. Kamu dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga mau dengar saudara? Yang ketiga, saudara, ada tuntutannya saudara. You are chosen with assignment. Kamu dipilih dengan misi. Firman Tuhan di buku 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Peter. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Enak gak nih yang ngomong begini ya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Allah sendiri, tapi ada buntutnya saudara. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara, kita semua dipilih, kita jadi anak Allah, kita berhak menerima janji-janji Allah, dan kita dipilih, kita ada tugasnya semua masing-masing. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yohanes 15 ayat 16, di sini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada pilihan gak buat kita? Hah? Dan aku telah menetapkan kamu. Aku telah menetapkan kamu. Artinya apa? Gak ada pilihan buat kita kalau kita gak bisa mengabarkan Injil. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam TPT, you didn't choose me, but I have chosen you and commission you to go into the world, to bear fruit, and your fruit will last, because whatever you ask of my Father for my sake, He will give it to you. Saudara, kita bisa melihat di sini, kalau kita dipilih itu dan Tuhan percaya kepada kita dan Tuhan menetapkan kita supaya kita itu bisa share the gospel. Saudara, kalau saudara bawa, Pastor Joyce itu katakan gini setelah Desember 31 di doa, kita pray bahwa 2 jiwa dalam 1 tahun. 2 jiwa dalam 1 tahun. Di sini ada berapa? Dalam 1 tahun 2 jiwa. Ini bangku bakal penuh nih saudara. Jiwanya mana Pastor? Kita ditetapkan. Berarti jiwanya juga udah ditetapkan Tuhan untuk menerima Yesus Kristus. Yohanes 20 ayat 17 mengatakan begini. Saya nggak taruh di sini. Aku tidak berdoa untuk murid-muridku saja, tetapi aku juga berdoa untuk mereka yang akan menerima aku, yang akan percaya kepada aku melalui kesaksian mereka, kesaksian murid-muridnya. Kalau kita aplikasikan dengan sekarang, melalui kesaksian saudara semua. Melalui kesaksian saudara. Saudara, waktu hari tanggal 3 saya minta kepada Tuhan jiwa. Saya bilang, Tuhan tahun ini saya mau memenangkan jiwa lebih lagi. Saudara, bulan Januari 5 orang saudara terima Tuhan. Saya lagi kerjasama nih nanti sama orang Meksiko ini. Saya mau challenge dia untuk bawa teman-temannya.
Saudara, kalau kita minta, Tuhan pasti kasih. Tuhan gak mungkin gak kasih. Mintalah maka akan diberikan. Nah, ada wives yang Dewi saksikan. Pakai wives ini untuk berkati orang. Siapa kiranya Tuhan mau kita berkati orang itu dengan wives? Itu bagus loh. Kalau lap meja itu oil itu hilang langsung. Alkohol. Ada stand apa, taruh alkohol, cepet hilang. Orang pasti senang, saudara. Kalian berkati, ini berkat. Karena Tuhan berkati kita berkati, saudara. Nah, ini ada alat untuk mengabarkan Injil. Saya seringkali mengabarkan Injil, cerita mengenai kesaksian saya cerita aja. Bagaimana Tuhan jamah saya, bagaimana Tuhan itu. Dan Tuhan itu bawa sehingga setelah kita terlibat di dalam conversation, turn conversation deeper. Alihkan pembicaraan yang lebih dalam lagi, perkenalkan Yesus Kristus. I have chosen you and commissioned you. Di buku Kisah Para Rasul 13 ayat 47 begini. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Ingat, inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, ini semua sudah ditentukan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Berarti apa? Saudara dipilih dengan misi supaya apa yang saudara sudah terima, saudara bisa menjadi terang bagi mereka yang gelap, yang hidup di dalam kegelapan, supaya mereka bisa melihat sinar terang Injil dalam saudara. Saudara sudah percayakan kepada kita semua. Karena apa? Karena Dia sudah pilih kita. Kita kalau pilih, kita tahu dan kita mau orang yang kita pilih itu orang yang bisa lakukan. Tuhan sudah melihat karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia tidak lihat dari Alfa, tapi dia dilihat dari Omega. Dan waktu dia lihat dari Omega, tanggal sekian orang ini akan datang kepada saudara. Orang ini sedang mau mencari kebenaran, mau melihat terang dari saudara, dan saudara akan beritakan terang itu. Dan pada saat itu orang itu akan membuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita nggak remember bahwa kita ini ada tugas, ada misi, waktu orang itu datang, sorry ya, nggak kenal. Dan orang itu akan tetap hidup di dalam kegelapan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Waktu saya pelajarin buku Kisah Para Rasul ya. Mereka benar-benar luar biasa dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tapi kalau firman ini enggak menjadi rema dalam orang-orang di buku Kisah Para Rasul, mereka tidak akan menangkan 3.000 jiwa, 5.000 jiwa. Mereka tahu bahwa mereka sudah ditentukan Tuhan menjadi terang dan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Makanya nggak heran begitu ada opening di buku di mana orang itu akan pergi mengabar, pergi berani missionary kemana-mana itu. Karena apa? Ini loh Kisah Para Rasul 13:47. Nah saudara,
firman ini harus menjadi rema, menjadi bagian daripada hidup kita dan selalu ada di dalam pikiran kita, sehingga waktu kita keluar dan ketemu orang, kita harus tahu bahwa kita ini harus menerangi kegelapan yang ada pada orang itu. Saudara tahu 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan mereka ini tidak bisa melihat Injil karena mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga mereka itu buta, gak bisa melihat. Dan hanya dari saudara baru mereka bisa lihat Injil itu. Dan kalau saudara sadar, tiap minggu hari yang di kebaktian jam 11 kita ini banyak orang baru, saudara. Orang baru yang datang. Saya punya mata tiap kebaktian yang kedua, saya punya mata. Kalau orang baru saya mulai cecer, saudara. Saya mulai doain, saya mau tahu apakah dia sudah terima Tuhan Yesus atau belum, ataukah dia mau recommit lagi kepada Tuhan Yesus, dan dia mau benar-benar mau dipakai Tuhan. Dan saya melihat, saudara, orang-orang ini baru-baru ini mereka bukan diajak temen loh. Mereka lihat website. Begitu lihat City Blessing, mereka datang. Dan sekarang ini kita semua lebih agresif lagi untuk supaya bawa mereka itu untuk be in the community. Kita ada orang hitam, kira-kira 3 orang hitam itu udah sebulan 2 bulan dia datang ke sini. Dan dia senang ke gereja kita. Nah, saudara, saya mau membawa saudara tahu. Jadikan firman ini, saudara. Saudara, kita tahu tema kita Rise Up and Be Radiant. Kita nggak mau cuman hanya tema aja yang melewati tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 dengan tema yang baru. Jadikan tema ini Rise Up and Be Radiant itu tema yang menjadi bagian hidup daripada kita, sehingga mampu pergunakanlah terang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terangnya Tuhan itu nggak pernah kalah, saudara. Terangnya Tuhan itu selalu mengalahkan kegelapan, saudara. Nah, saudara lihat di buku Yesaya 60 ayat yang kedua, di sini dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi saudara, enggak hanya sekedar terang, tetapi kemuliaan Tuhan nyata atas kita, saudara. Dan saudara, orang kalau ngelihat kemuliaan Tuhan, kalau langsung nggak bisa, saudara. Musa aja Tuhan harus berbalik, saudara. Tetapi terangnya itu, kemuliaan itu terbit atas kita, saudara. Oh my goodness, terbit atas kita dan orang itu bisa melihat, wow. Kenapa setiap kali saya ketemu kamu, saya merasakan damai. Setiap kali ketemu saudara, saya kok tenang ya. Karena apa? Saudara adalah the carrier, the presence of God. Rina sharing mengenai Obed Edom. Waktu dia diberikan tabut perjanjian. Diberikan tabut perjanjian dan ditaruh di rumahnya. Ini dia share di San Bernardino. Apa yang dia dapat buat San Bernardino. Perpindahannya itu seperti kita menaruh tabut perjanjian di gereja Carlton. Tabut perjanjian itu represent hadirat Tuhan. Dan the good thing is, hadirat Tuhan itu waktu di Obed Edom, enggak hanya satu keluarga Obed Edom yang diberkati, people surround them mendapat berkat juga. Karena hadirat Tuhan. Nah, ini yang didapat buat gereja San Bernardino. Berarti apa? Hadirat Tuhan itu yang ada di San Bernardino Carlton itu akan memberkati komunitas di sekitar situ semua. Nah, saudara ini tabut perjanjian ini sudah ada sama kita semua. Dan kemuliaannya itu akan memberkati orang-orang yang di dalam kegelapan. Mari saudara, kita ingat
terangnya itu sudah ada pada kita. Kemarin saya ketemu satu keluarga itu, satu mobil orang tua. Dari mana ya mereka? Mungkin dari Florida kali. Kemarin itu yang datang bukan dari sini aja loh. Ada yang dari High Desert, ada yang dari Palm Spring, ada yang dari Chicago, ada yang dari Florida. Saya sendiri sampai kaget gitu, oh Florida, bawa anak. Ada yang ini satu keluarga, dia bilang, wow, you have so beautiful places here. And I share about kita ya mengenai gini. Wow, dia bilang begini. Dia bilang gini, out of itu. Dia bilang begini, saudara dari Indonesia datang ke Amerika, saudara akan membawa reformasi untuk Amerika. Saya sampai, wow. Kita nggak bisa diam, saudara. Kita harus bangkit dan menjadi bersinar terang. Bangkit dan bersinar. Radian itu nggak hanya sekedar bersinar, saudara. Radian itu kalau saudara pakai heater itu, radian itu begitu heater dinyalain, radian itu panasnya itu keluar itu. Itu radian, saudara. Begitu saudara tahu bahwa saudara itu be radiant itu begitu saudara itu urapan itu keluar. Glorinya Tuhan itu keluar dari saudara dan membawa orang itu untuk bisa mengenal, melihat Injil. Saudara, hari ini Tuhan mau pakai setiap daripada kita. Berapa banyak di antara saudara siap dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil? Ayo angkat tangan. Puji Tuhan semua. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Musik tim bisa maju. Ayo kita angkat tangan kita katakan. Mari katakan sama-sama. Tuhan, ayo dong katakan, jangan malu-malu. Tuhan, ini aku. Pakai aku. Berikan aku jiwa yang belum diselamatkan. Supaya aku bisa memenuhi firman Tuhan di Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Untuk membawa kabar keselamatan bagi semua orang yang hidup di dalam kegelapan. Roh Kudus, pakai aku. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sudah dengar pernyataan doa anak-anak-Mu di tempat ini. Roh Kudus, biar compassion heart, hati yang compassion ini Tuhan, Engkau release. Engkau berikan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, yang siap mengabarkan Injil. Hamba-Mu berdoa supaya divine appointment, waktu yang ilahi, supaya mereka dipertemukan dengan orang-orang ini Tuhan. Yang Kau sudah doakan 2000 tahun yang lalu, bahwa mereka akan percaya kepada Kristus melalui kesaksian kami. Roh Kudus bantu kami, karena kami tahu saat kami berpartner dengan Roh Kudus akan membawa satu pertemuan yang akan membawa keselamatan. Hari ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berikan beban untuk membawa 2 orang kepada kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Biar Tuhan hari ini Engkau bawa, Engkau berikan satu pernyataan. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang memberikan apapun yang kami minta Engkau berikan. Dan kami tahu, hari ini kami tahu
Kami dipilih dengan misi, dengan tugas membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa yang di dalam kegelapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau sudah berkata kepada anak-anak-Mu, biar Roh Kudus yang terus pimpin, mampukan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap daripada anak-anak-Mu. Biar berkat ilahi membawa anak-anak-Mu untuk pulang dengan satu keyakinan dan satu pola pikir yang berbeda, bahwa anak-anak-Mu adalah pembawa hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan nyata timbul di dalam anak-anak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya katakan amin.